Jumpa lagi di channel Idrus. Sejak terakhir kita membahas cryptocurrency, hari ini 12 September 2020, Bitcoin stuck di harga 154. YNV yang kita bahas terakhir di harga 300 juta, sekarang koin dengan suplai 30.000 sudah menembus tertinggi di harga 600. Sungguh luar biasa. Jadi sempat di harga 160, 120 juta YNV market. Jadi koin-koin ini adalah koin-koin DeFi. Apa itu DeFi? Nanti kita akan jelaskan. Dan koin-koin ini dibuat dengan konsep yang berbeda dengan cryptocurrency yang lain. YNV atau YF1 market, YF1 ini kemudian muncul lagi YF2. Dan ini sudah 3 hari sejak kemunculannya, di mana harga pertama listing di Indodax itu sempat tembus sampai 120. Kemudian turun ke harga 40, 50, dan malam ini naik sampai harga 100. Jadi beruntunglah yang menjaring di harga 57, dijual sekarang pasti sudah untung besar. DeFi Money, suplainya kurang lebih sekitar 40.000. YV1 30.000, YV2 40.000. Dan menurut para komentator yang menganalisa koin ini, YV2 ini akan hampir sama atau bisa sama dengan YV1. Bisa mendekati harga dari YV1. YV2 mendekati harga YV1. Koin-koin ini berada di DeFi token. Jadi kita lihat peringkat pertama ditempati oleh Chainlink dengan harga $12. Peringkat kedua dengan jumlah 30.000 koin yang beredar di pasaran dengan harga $39.000. Peringkat ketiga UMA, dilanjutkan ETH, Private Bitcoin, Bitcoin yang dibungkus, Private Bitcoin. Ini sekarang saat ini 10.000, tapi ini koin tidak masuk ke Indodax. Jadi kalau kita mau bermain dengan koin-koin ini, koin-koin DeFi, itu bisa di Binance. Dia ada di Binance. Kemudian Synthetic Network, Maker, DAI, Compound, OX, NXM, Loopring, RAN, SushiSwap, ini bentar lagi akan masuk ke Indodax dengan harga $2.42. 2,42 dolar. Dan dia sudah mulai naik 10% karena para traveling cryptocurrency yang suka akan memindahkan koin dari satu pasar ke pasar lain, main pingpong ataupun itu dia
mencari keuntungan dengan perbedaan harga, mereka semua saat ini pasti sedang marketer Indonesia. Jadi para broker Indonesia pasti sedang memborong koin SushiSwap ini, yang nanti saat dia listing di Indodax, mereka akan kirim koin-koin itu ke Indodax dan berharap harga $2 ini bisa naik sampai di atas 5 ataupun $10 SushiSwap. Kemudian Kyber Network, DeFi Money atau YF2, YF2. Jadi yang Yearn Finance itu sudah 39.000, sedangkan YV2 masih di harga 6.000. Dan grafiknya masih tetap naik, koreksi, naik. Disclaimer, saya bukan penasihat keuangan. Apapun yang kalian lakukan itu adalah resiko ditanggung sendiri. Saya melakukan ini hanya share dan berdasarkan pengalaman yang saya lakukan. Jadi peringkat 16 YV2 sudah ada di Indodax dan kemungkinan bisa naik seperti YV1. DAI juga sudah ada di Indodax, tapi harganya tidak terlalu besar karena DAI ini jumlah suplainya yang terlalu banyak. Beda dengan YNV. Jadi suplainya itu sekitar 454 juta DAI. Maker 1 juta, sintetik 95 juta. Wrapper Bitcoin ini memiliki peluang yang sama dengan YNV1, YNV2. Dia sekitar 55.498 koin suplainya. Dan harganya sekarang sudah 10.000. Jadi bisa disimpulkan, semakin suplai koin itu semakin kecil, harga koin semakin tinggi. 29.000 harganya $39.000. 55.000 masih 10.000. Kemudian 38.000 masih 6.000. Jadi suplai kecil, harga bisa dinaikkan sangat tinggi. Koin Terror, ini suplainya 1 juta, tapi dia tidak ada di Indodax. 28 juta, harganya $1. Jadi para pengembang koin, mereka membuat koin-koin ini dengan konsep baru, konsep DeFi. Apa itu konsep DeFi? Dan konsep DeFi ini baru muncul di 2019 akhir ini, bermunculan mungkin. Jadi kita akan cari tahu apa itu DeFi. YNV2 saat ini masih koreksi di harga 92. Jadi saat ini tayang, mungkin YNV2 sudah naik di harga 150 juta. Peluang yang sungguh bagus sekali, karena dia sekarang sudah 59%. Jadi saya sudah bikin penjelasan sedikit tentang DeFi dengan membuat konsep meminjam dan meminjamkan di keuangan terdesentralisasi, DeFi. Jadi secara arti atau definisi itu adalah meminjam dan meminjamkan. Sehingga tidak pernah semudah ini, Compound Finance telah menjadi salah satu protokol terkemuka untuk meminjamkan dan meminjam kripto di ruang DeFi. Dalam beberapa hal, Compound adalah rekening tabungan di mana Anda bisa mendapatkan benefit tanpa harus mempercayai pihak ketiga dengan dana Anda. Jadi, dengan konsep teknologi baru ini, pihak ketiga itu bisa bank. Jadi kita tidak perlu menggunakan bank ataupun menggunakan market ke depannya. Jadi kita tidak menggunakan seperti Binance ataupun Indodax.
kita menggunakan DeFi, ruang DeFi itu untuk melakukan deposit ataupun menjadi penyedia dana. Penyedia dana dalam bentuk kripto. Kemudian kripto-kriptonya itu apa saja? Nah, kripto-kriptonya itu yang masuk di DeFi ini. Jadi, ini adalah ada sekitar 92 token DeFi. Jadi di antara mereka inilah yang nanti akan menjadi pengganti dari mata uang. Dengan konsep baru itu, DeFi token. Wah. Dan kita lanjutkan. Pengalaman penggunaan cukup lancar dan protokolnya telah diuji di alam liar. Di alam liar itu di market untuk sementara waktu. Selain itu, banyak petani hasil menggunakan compound untuk meminjam aset dan memasoknya ke protokol DeFi lainnya. Jadi seperti kita menggunakan, misal kita menggunakan DAI token untuk meminjam YenFi. Nah, bisa seperti itu. Atau sebaliknya. Jadi, seperti yang dijelaskan di sini, meminjam dan meminjamkan keuangan terdesentralisasi DeFi, compound method, tanpa harus menggunakan pihak ketiga. Jadi kita bisa menggunakan seperti di sini ada curve ini. Disinilah tempat kita menggunakan compound. Jadi kita menggunakan DAI ataupun USDC. Jadi di sini ada DAI ataupun USDC. Jadi, nah ini USDC. Di curve ini, curve DAO token $2 ya. Jadi kita menggunakan media curve ini untuk deposit, withdraw atau buy and sell di sini kita bisa. Jadi estimasi advent tool. Jadi kita menyimpan dana koin kita di sini untuk mendapatkan benefit seperti bagi hasil dari hasil olah atau penggunaan koin kita di compound. Kemudian modelnya itu seperti ini. Ini nanti kita akan bahas di video yang lain penggunaan dari curve ini. Kemudian, tapi bagaimana cara kerja compound finance? Jadi mari kita cari tahu bagaimana cara kerjanya. Yang pertama, apa itu compound finance? Compound finance adalah protokol peminjaman DeFi. Dalam istilah yang lebih teknis ini adalah protokol pasar uang algoritmik. Anda bisa menganggapnya sebagai pasar terbuka. Untuk uang ini memungkinkan pengguna menyimpan cryptocurrency dan mendapatkan bunga atau meminjam aset kripto lain untuk itu. Ini menggunakan kontrak pintar yang mengotomatisasikan penyimpanan dan pengelolaan modal yang ditambahkan ke platform. Jadi kita menggunakan smart contract. Jadi kita perlu garis bawahi. Smart contract biasa dibuat kita menggunakan Ethereum. Koin yang dihasilkan berarti token ERC20.
Kemudian setiap penggunaan dapat terhubung ke Compound dan mendapatkan keuntungan menggunakan dompet Web 3.0 seperti MetaMask. Inilah mengapa Compound adalah protokol tanpa izin. Siapapun yang memiliki dompet kripto dan koneksi internet dapat berinteraksi secara bebas dengannya. Jadi sesama dompet itu bisa saling kirim dananya masing-masing. Misal kita menggunakan Opera di browser komputer kita, itu sudah ada wallet untuk menyimpan kripto kita. Jadi kita menggunakan crypto wallet di Opera web browser. Ataupun kita mendownload wallet sendiri. Bisa. Jadi Opera itu sudah menggunakan, ada wallet di web browsernya. Oke. Itu salah satu bentuk dompet kripto. Di sini di sini juga saat kita menghubungkan wallet seperti MetaMask, Ledger, Trezor, Dapper, ini masih banyak. Ini adalah dompet-dompet yang bisa terhubung dengan DeFi market atau DeFi, teknologi DeFi. Tadi Opera bisa kita hubungkan di sini. Bisa kita menghubungkan dengan Opera Wallet. Kita harus membukanya jangan di Chrome, tapi langsung membukanya di Opera. Jadi untuk menghubungkannya seperti itu. Jadi ini adalah dompet-dompet. Kalau kalian sudah punya Ledger, berarti kita menghubungkan Ledger. Kalau kita menggunakan Torus, berarti kita menghubungkan Torus. Jadi sesama pengguna Torus bisa saling mengirim dan menggunakan, dan Curve adalah yang di tengah-tengahnya. Dan koin-koin ini masuk ke daftarnya dengan teknologi baru. Kemudian, mengapa Compound berguna? Pemasok dan peminjam tidak perlu menegosiasikan persyaratan seperti yang mereka lakukan dalam pengaturan yang lebih tradisional. Jadi antara pemasok atau pemilik dana dan orang yang membutuhkan dana tidak perlu saling, oh nanti syaratnya harus begini ya, kamu harus ada jaminan, kamu harus, tidak perlu. Jadi tidak adanya jaminan, tidak adanya persyaratan apapun seperti cara tradisional tersebut. Kedua belah pihak berinteraksi langsung dengan protokol yang menangani anggunan dan suku bunga tersebut. Seperti ini jika menggunakan Curve. Jadi langsung dari Curve kita menyimpan atau kita membutuhkan dana berapa di sini. Tidak ada pihak rekanan yang memegang dana karena aset tersebut disimpan dalam kontrak pintar yang disebut kumpulan likuiditas. Bagi hasil untuk pemasok dan meminjam di Compound disesuaikan dengan algoritma. Ini berarti bahwa protokol Compound secara otomatis menyesuaikan berdasarkan penawaran dan permintaan. Seperti yang kita lihat di market saat ini, DeFi Money atau market DeFi, ini saat smart contract dibuat, nilai pertamanya adalah 0. Kemudian dia launchingkan smart contract dan smart contract itu muncul ke market, harganya berubah dari yang 40 menjadi 50, kemudian 60, 70, 90 dan seterusnya, tergantung dengan penawaran di pasar. Sedangkan dana yang dia pegang, dia akan memegang sejumlah dana yang tergantung dari harga yang ada di pasar. Selain itu, pemegang token COM juga memiliki kekuatan untuk melakukan penyesuaian suku bunga. Bagaimana cara kerja Compound Finance? Aset yang disediakan di Compound dilacak dalam token yang disebut C-token, token asli Compound, dan C-token adalah token ERC20 yang tadi sudah saya sebutkan di atas.
ERC20 berarti smart contract yang dihasilkan dari Ethereum, yang mewakili klaim atas bagian dari kumpulan aset di Compound. Misalnya jika Anda mendepositkan ETH ke Compound, itu akan diubah menjadi CETH. Jika Anda menyimpan stablecoin DAI, itu akan diubah menjadi CDAI. Jika Anda menyetor atau banyak koin, mereka masing-masing akan mendapatkan bagi hasil berdasarkan suku bunga masing-masing. Dengan kata lain, CDAI akan mendapatkan tingkat bunga CDAI dan CETH akan mendapatkan tingkat bunga CETH. C-token dapat ditebus untuk bagian dari kumpulan yang mereka wakili yang membuat aset yang disediakan tersedia di dompet yang terhubung. Ketika pasar uang mendapatkan pinjaman meningkat, C-token memperoleh bunga dan menjadi lebih banyak aset yang mendasarinya. Ini pada dasarnya berarti bahwa mendapat bunga di Compound hanya dengan memegang token ERC20. Prosesnya dimulai dengan menggunakan atau menghubungkan dompet berkemampuan Web 3.0, mereka seperti MetaMask dan lain-lain. Kemudian mereka dapat memiliki aset apapun untuk dibuka yang ingin mereka gunakan. Jika aset tidak terkunci, pengguna dapat meminjam dan meminjamkan selama aset tidak terkunci. Jadi itu penjelasan menarik tentang Compound Finance. Aset apa yang didukung oleh Compound Finance? Yang tentunya ETH, Ethereum, WBTC, Bitcoin yang dibungkus. Saat ini WTBC mana? Corporate Bitcoin. Tadi dia posisi ke berapa? Mana? Ada DAI, ada dia. Ada Monero, ada Monolith. SETH ada. Rand Bitcoin. Ini pengembang-pengembang membuat kesempatan mencari keuntungan. Jadi semua koin ini semua ada resiko. Saya nggak ketemu WBC. Tadi ada WBC. Ya, ini bukan untuk biar lebih lama ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dukung terus channel ini. Agar saya lebih semangat membuat video tentang dunia cryptocurrency. Ini koin-koin di bawah DAI, koin DeFi di bawah DeFi. Compound. Jadi koin-koin ini
Wafat Bitcoin, ini WBTC. Harganya sudah 10.000 saat ini. Lebih tinggi dari Bitcoinnya itu sendiri. Bitcoin harganya market luar masih merah. Bitcoin 10.200 ya, mendekati. Wafat Bitcoin juga 10.200 sama. WBTC, USDC, DAI, USDT, ini tiga ini juga sudah ada di Indodax, kelelawar, batch, dan reputasi. Token tambahan akan ditambahkan di masa depan. Kemudian bagaimana cara kerja tata kelola Compound? Compound dimulai sebagai perusahaan yang didirikan oleh Robert Ledger dan didanai oleh pemodal Ventura. Namun, tata kelola Compound Finance secara bertahap didesentralisasi berkat token Compound. Token memberikan hak kepada pemegang token untuk membiayai dan hak tata kelola atas protokolnya. Dengan demikian, pemegang token dapat membuat perubahan pada protokol melalui proposal perbaikan dan pemungutan suara on-chain. Setiap token mewakili satu suara, dan pemegang dapat memberikan suara pada protokol dengan kepemilikan token mereka di masa depan. Protokol memungkinkan sepenuhnya diatur oleh pemegang token COM. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya, konsep kerja compound ini seperti prinsip kerjanya, kalau saya nggak salah itu seperti koperasi, tapi dengan teknologi. Ya, seperti itu. Bisa seperti, jadi dia tiap anggota memiliki hak suara. Di sini setiap token memiliki satu suara. Jadi sama dengan prinsip koperasi, setiap anggota memiliki atau mewakili satu suara. Dan pemegang dapat memberikan suara pada proposal atau pada rapat anggota tiap yang dilakukan di koperasi. Jadi sama itu. Jadi kapan Indonesia koperasinya berubah seperti ini? Apa masalah paling umum yang dipilih oleh pemegang compound? Pasar C token, apa yang perlu dicantumkan? Suku bunga dan jaminan diperlukan untuk setiap aset. Oracle blockchain, apa yang digunakan? Jadi tiga hal ini yang mendasari masalah paling umum yang dipilih oleh pemegang compound. Pro dan kontranya. Untuk apa pengguna menggunakan compound? Pertama, mendapatkan keuntungan adalah kasus penggunaan yang sederhana dan pengalaman compound cukup ramah bagi pemula. Tetapi compound juga bisa menjadi cara yang baik bagi trader yang lebih mahir untuk meningkatkan level pada suatu posisi. Jadi saat dia punya koin atau kripto, dia punya sekitar, misal dia punya 5 atau 6 ETH, harga dulu ETH itu mungkin 40 juta. Kemudian saat ini ETH turun ke harga 5 juta. Yang dia miliki tetap 6 ETH dengan nilai aset yang berbeda. Jadi ETH-nya dulu 40 juta, sekarang 5 juta. Jumlah ETH-nya tetap. Lalu dia bikin compound seperti ini. Dia bikin smart contract dengan modal ini untuk meningkatkan jumlah ETH-nya yang dia tetap miliki. Jadi misal nih, seorang trader memiliki ETH panjang dan mereka memasok ETH tersebut ke protokol compound. Kemudian mereka meminjam USDT terhadap ETH yang mereka sediakan dan membeli lebih banyak ETH dengannya. Jika harga ETH naik dan keuntungan yang diperolehnya lebih dari
bagi hasil yang dibayarkan untuk meminjam, maka mereka mendapatkan keuntungan. Gitu. Jadi beli ETH untuk mendapatkan USDT atau meminjam USDT, kemudian hasil pinjamannya untuk beli lagi ETH di harga yang ETH sudah 5 juta. Namun ini juga dapat meningkatkan risiko jika harga ETH turun, mereka masih harus membayar kembali jumlah pinjaman dengan bunga dan ETH mereka berikan sebagai jaminan mungkin dilikuidasi atau dihapus. Jadi saat mereka lakukan ini, misal di ETH-nya di harga ini tadi 40. Kemudian mereka jaminkan, kemudian ETH-nya jatuh di harga 5, pasti akan turun. Kecuali mereka pinjam, lalu mereka beli di harga ini, kemudian ETH-nya naik, seperti kemarin sempat sampai 7. Di 7 juta, mereka jual ETH-nya. Mereka beli di harga 5, mereka jual di harga 7. Ada keuntungan 2 juta. Kemudian yang mereka harus kembalikan adalah jumlah ETH yang mereka jaminkan ini, 6 ETH. Gitu. Jadi semua trading atau semua transaksi, mau itu DeFi ataupun trading tradisional, itu semua memiliki resiko. Jadi Anda harus memikirkan resiko. Karena jangan pernah kita mengambil resiko lebih dari yang kita miliki atau kita sanggup kehilangan. Jadi ada pernah satu konsep, jangan berhutang untuk trading. Saat trading kalian jatuh, kalian memposisikan tentang manajemen keuangan kalian parah, tidak baik, kalian bisa kehilangan semua. Hutang tutup hutang, keuntungan pun tinggal gigit jari. Jadi selalulah berbijak dalam melakukan trading, jual beli. Jadi dunia blockchain. Ini Susi ini bakal bentar lagi masuk ke Indodax. Oke. Jadi kita pergerakan Bitcoin, wah sudah merah. Kemudian YNV2, bagaimana YNV2? YNV2 turun dan di harga 90. Dia tidak bisa, hari ini tidak menjemput di 120. Jadi kalau kalian main pintar jual belinya, saat pertama di launch koin jangan langsung dibeli. Jadi tunggu dulu stabil dulu, lalu beli. Misal kita beli di harga 58. 58 kita beli, pas dia turun lagi ke 56 misal, kita beli lagi 56. Kemudian pas dia naik ke 60, kita beli di 60. Kemudian dirasa naik di harga 70, 71, 72, kita jual. 72 kita jual. Lalu dia naik 74, 75, 76.
naiknya. Kemudian dia turun lagi ke 72. Nah, dia berarti koreksi di 72. Kita beli lagi di 72. Kemudian 72, 72.500 kita beli, kita jual di 72.500 dengan keuntungan, sudah keuntungan. Kemudian dia koreksi lagi ke 72, kita beli lagi ke 72. Kita beli lagi 72, 71, turun lagi, ternyata 72, 71 turunnya. Kita beli 72, 71. Jadi selalu gunakan manajemen keuangan kalian, jangan beli itu langsung all in. Jadi kita beli bertahap. Jadi saat kita beli di 72, kita sudah beli, kita kantongi koinnya, ternyata koin turun ke harga 71. Nah, kita masih memiliki dana cadangan, kita belikan lagi 71. Kemudian koin akan naik sampai 94 tadi. Naik ke 94, kita jual di 94. Kemudian 94, 95, 96, kita jual lagi 96. Kemudian koin mengalami koreksi lagi. Koreksi, sekarang kita lihat koreksinya. Koreksi, sampaikah dia bisakah turun ke 80 atau ke 70 lagi? Ternyata enggak turun sampai 70. Kita beli. Di 89 kita beli, nanti saat dia 50%, saat dia turun lagi ke 80 mungkin, kita beli lagi. Kemudian saat dia naik lagi ke 96, kita jual. Kemudian dia koreksi lagi, koreksi turun, kita jual lagi. Gitu terusnya. Jadi jangan kita beli untuk mau untung, tapi kita lihat pergerakan dari grafiknya. Saat dia turun, naik, turun, naik, turun, naik. Seperti itu. Tapi karena DeFi ini, semua koin yang lain stuck. Kecil pergerakannya. Semua investor, semua pemilik modal sedang lari ke DeFi coin. Itu ada YNV1, YNV2. YNV1 mungkin banyak yang merasa tertinggal karena loncatan harganya yang sampai 500-600 ini. Dan ini kemungkinan bisa sampai 1 miliar. Jadi orang-orang nggak mau lagi ketinggalan lagi dia di YNV2. Mereka fokus lagi di YNV2. Karena mereka berharap YNV2 bisa mengejar YNV1 atau paling enggak 50% dari harga YNV1. Karena jumlah edaran koinnya yang hampir sama. Jadi YNV1 29.000. Kemudian YNV2 sekitar 39.000. Posisinya 26. Mana? YNV2 38.000. 29.000 dan 38.000, posisi 16. Harganya 6.300 dan 39.000. Jadi kalau kalian tinggalkan di komen apakah kalian mau beli koin ini dan menunggu harganya naik seperti ini atau ini, kemudian jual. Dan bagaimana dengan SushiSwap ini? SushiSwap. Jadi hari Senin, Sushi akan masuk ke Indostar. Bukan SushiSwap, Sushi. Apakah sama dengan SushiSwap?
Grafiknya sekarang lagi naik. Oke. Sampai di sini informasi tentang dunia kripto. BNV2 sudah 590 lagi. Video saya sebelumnya menanyakan koin berisiko tinggi ini apakah akan tinggi atau tidak. Ternyata dia tinggi sekali. Dan sekarang apakah YV1 bisa seperti YV2? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share. Terima kasih sudah menonton.